Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa Kusuma, NIM 21732011056. Di sini saya akan membahas tentang artikel konseptual untuk UAS Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Bu Feni Anita, dan di sini saya akan membahas tentang upaya peningkatan minat membaca anak generasi Z. Baiklah, sebelumnya dalam artikel ini kita akan membahas hambatan-hambatan apa saja yang mengurangi minat anak untuk membaca. Seperti halnya yang telah kita ketahui saat ini, anak usia 3 tahun ke atas hampir mahir dalam menggunakan bermacam-macam alat elektronik tanpa diajari oleh orang tuanya sendiri. Di balik ia menemukan cara mudah tersebut, banyak sekali hal-hal sepele yang kita remehkan dalam hidup kita maupun dalam perkembangan anak, mulai dari pancaran dan radiasi dari alat elektronik itu. Nah, jika penglihatan anak terus-menerus terkena radiasi dari Android, maka itu bisa mengurangi kejelasan pandangannya seiring dengan berjalannya waktu. Namun bagaimana jika alat elektronik tersebut adalah salah satu sarana pembelajaran yang sekarang, seperti saat pandemi ini, yang sekarang wajib kita lakukan, dan semua anak-anak yang berpendidikan di sekolah SD ataupun SMP, SMA, semuanya akan menggunakan alat elektronik tersebut. Maka bagaimanakah cara kita mengatasinya? Sekarang kita akan membahas karakteristik umum anak-anak generasi Z. Bagaimana saja sih karakteristik umum anak-anak generasi Z? Yang pertama, generasi digital, karena lahir pada zaman digital, yang dimana pada zaman ini semuanya sudah serba digital. Nah, dalam pembelajaran pun kita akan menggunakan digital, yaitu Zoom meeting atau Cloud dan sebagainya. Yang kedua, kehidupan sosialnya lebih banyak dihabiskan dengan memanfaatkan dunia maya. Yang ketiga, multitasking, kecenderungan melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Yang keempat, ingin mendapatkan pengakuan. Yang kelima, memiliki ambisi yang besar untuk mendapatkan sesuatu, atau memiliki keinginan yang besar untuk mendapatkan sesuatu apa yang ia inginkan harus dicapai. Yang terakhir, menyukai kampanye yang kekinian. Yang pertama ada pengertian anak generasi Z. Yang kedua, manfaat dari kemajuan teknologi bagi anak-anak generasi Z. Yang ketiga, dampak negatif dari kemajuan teknologi tersebut bagi anak. Yang keempat, solusi terbaik dalam menghadapi kecanduan anak terhadap teknologi. Dan yang kelima, cara terbaik mengembalikan minat anak dalam membaca buku di zaman digital ini. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian generasi Z. Generasi Z adalah sebutan bagi anak-anak yang hidup pada zaman ini. Zaman apa? Yaitu zaman berkembangnya beragam teknologi dan kecanduan dengan fitur-fitur canggih dari teknologi tersebut, baik itu digunakan untuk media pembelajaran atau untuk hiburan dan bermain game. Bahkan anak-anak semakin mahir dalam menggunakan gawai atau Android tersebut tanpa adanya pengarahan dari orang tuanya sendiri, didukung dengan rasa penasaran dan rasa ingin tahu yang kuat untuk menemukan hal yang baru. Namun di balik perkembangan fitur tersebut, kita dapat menemukan berbagai manfaat yang baik. Anak-anak generasi Z yang kecanduan menggunakan gawai yang didukung dengan fitur-fitur canggih yang memanjakan mereka. Dalam fitur tersebut, mereka tidak perlu susah payah untuk mencari atau membuka-buka bukunya untuk mendapatkan suatu jawaban, tetapi secara cepat mereka akan dapat menemukan jawaban tersebut melalui aplikasi mesin pencari atau Google. Di satu sisi hal tersebut, kemajuan tersebut dianggap menguntungkan karena anak-anak generasi saat ini atau generasi Z tidak gagap teknologi atau gaptek dan secara cepat mengikuti perkembangan zaman. Namun di satu sisi kita juga dapat menyebutkan dampak buruk apa dari penggunaan elektronik bagi anak. Dengan adanya alat elektronik atau kemajuan teknologi di generasi Z ini, anak-anak secara pesat cenderung melupakan budaya membaca, karena dengan adanya aplikasi mesin pencari atau Google yang secara cepat membantu mencari jawaban mereka tanpa dengan membaca buku atau mencari-cari jawabannya di dalam buku. Ditambah dengan media pembelajaran yang sekarang digunakan
atau dilakukan secara Zoom meeting dikarenakan masa pandemi COVID-19. Berdasarkan studi penelitian UNESCO, Indonesia berada di peringkat ke-60 dari 61 negara. Posisi itu persis di bawah Thailand dan di atas Botswana. Tidak hanya itu, UNESCO pun pernah mengungkapkan bahwa minat membaca penduduk Indonesia hanya 0,001%, yang artinya dari 1.000 orang Indonesia hanya ada 1 orang yang rajin membaca. Hal ini bukanlah hal yang sepele bagi tumbuh perkembangannya anak, melainkan akan menjadi masalah besar dari kecanduan teknologi dan gawai tersebut. Apa sajakah solusi terbaik dalam menghadapi kecanduan anak terhadap teknologi? Yang pertama, ada batasi waktu penggunaan gawai atau Android tersebut, seperti hanya digunakan pada saat video pembelajaran dia memiliki kelas belajar di Zoom meeting. Yang kedua, tetapkan wilayah untuk bermain Android. Yang ketiga, ajarkan anak pentingnya menahan diri. Yang keempat, beri jadwal penggunaan Android. Yang kelima, berikan contoh yang baik, yaitu kita tidak juga memegang atau menggunakan Android. Kita harus menggunakan Android sewaktu-waktu dan tidak menggunakannya setiap hari atau setiap waktu kita. Yang keenam, jangan beri akses Android sepenuhnya kepada anak. Setelahnya, bagaimana cara meningkatkan minat anak untuk membaca buku? Yang pertama, kenalkan buku sejak balita. Seperti membacakan buku atau membacakan dongeng kepada anak sejak ia kecil, maka ia akan tertarik dengan buku apa yang kita baca tersebut. Yang kedua, sering berkunjung ke perpustakaan yang menarik. Yang ketiga, belikan buku yang menarik bagi anak. Yang keempat, berikan contoh pada anak, seperti kita juga rajin membaca buku atau membaca majalah pada pagi hari, atau ketika anak tidak sekolah atau di rumah, maka ia akan ikut juga membaca buku. Berikan hadiah berupa buku. Hadiah ulang tahunnya kita berikan buku pelajaran ataupun buku dongeng atau buku cerita dan kisah-kisah lainnya. Setelah mengenal apa saja masalah-masalah yang menyangkut pada kurangnya minat anak dalam membaca, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pada zaman ini, di mana teknologi elektronik yang berkembang begitu pesat, kita harus pandai-pandai dalam mengambil manfaat dari adanya elektronik tersebut atau perkembangan elektronik tersebut. Generasi Z, yaitu generasi di mana anak tumbuh di zaman yang penuh dengan perkembangan elektronik yang canggih. Banyak manfaat yang dapat kita ambil, seperti memudahkan dalam pembelajaran, pencarian materi, dan lainnya. Tapi jangan lupa untuk tetap memperhatikan anak-anak kita. Dalam masa tumbuh kembang anak memiliki rasa ingin tahu yang kuat dalam mempelajari berbagai hal. Jangan sampai hadirnya teknologi tersebut menghambat anak dalam minatnya untuk membaca buku karena gadget yang lebih menarik baginya. Kita harus pandai-pandai dalam mengatur waktu anak. Ada kalanya kita memberi gadget namun pada waktu tertentu dan dengan bimbingan kita. Atau kita harus lebih mengenalkan anak untuk membaca buku sejak dini. Lebih baik untuk membentuk masa depan anak. Bisa diawali dengan hal yang sangat mudah. Meluangkan waktu untuk membacakan anak sebuah dongeng dari buku cerita sebelum tidur, maka ia akan tertarik ingin membacanya, bukan hanya sekedar mendengarkan. Karena dengan membaca buku, anak dapat memperluas pengetahuannya dengan cara yang baik dan tidak berkonsekuensi apapun baginya. Baiklah, sekian pembahasan artikel konseptual dari saya, yaitu upaya untuk meningkatkan minat anak dalam membaca bagi anak generasi Z. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.